Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Aisyah ya. Oke, Bu. Nah, sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, nama saya Syarifah Fauzia Arniatunisa. Saya adalah perawat yang akan merawat Ibu dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Sekarang Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Bu. Udah 2 hari di sini. Kata dokter sudah boleh pulang. Oke, udah boleh pulang ya, nanti siang ya. Nah, jadi karena Ibu udah mau pulang siang nanti, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai kontrasepsi KB atau keluarga berencana. Nah, kira-kira ini waktunya 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, Mbak, enggak apa-apa, Mbak. Oke, bersedia ya. Nah, ini ada leaflet, Ibu bisa pegang sambil dibaca. Saya juga pegang satu ya. Sebelumnya Ibu tahu nggak apa itu KB atau keluarga berencana? Belum tahu ya, tapi kalau kata orang-orang itu ada yang diminum sama yang disuntik gitu ya. Ya benar. Saya belum pernah sih, Mbak. Belum pernah. Jadi kemarin waktu anak satu sama kedua ini Ibu gimana? Ada pakai kontrasepsi apa gitu? Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Makanya jaraknya kurang lebih Dekat. 2 tahun. Ya, jadi apa sih KB itu? Nah, KB ini adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak. Jadi, misalnya kan anak pertama Ibu kemarin umur berapa? Umur baru mau 3 tahun. Baru mau 3 tahun. Nah, ini baru ini lagi ya, melahirkan lagi ya. Nah, fungsinya KB ini jadi untuk menjarakan kehamilan. Misalnya anak Ibu umur 3 tahun. Nah, nanti direncanakan misalnya 2 tahun lagi Ibu baru hamil untuk punya anak kayak gitu. Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya itu untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Apa saja sih manfaat dari KB ini? Jadi yang pertama yaitu ada untuk menghindari kehamilan yang risikonya tinggi. Kehamilan yang berisiko tinggi itu apabila usia dari ibu itu terlampau tua atau terlampau muda, seperti itu. Gitu, Mbak. Ya, kemudian ada juga untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah, apabila kehamilannya itu beresiko, otomatis kan beresiko juga untuk kematian dari ibu dan bayi tersebut. Nah, jadi dengan DKB ini yaitu untuk menurunkan angka kematian dari ibu dan bayi. Setelah itu untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Kenapa di sini untuk meringankan beban ekonomi keluarga? Karena biasanya apabila anak banyak, otomatis pengeluaran juga semakin banyak kan, Mbak ya? Nah, jadi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Setelah itu, manfaat yang terakhir yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Nah, siapa saja sih di sini yang harus ber-KB? Jadi yang harus ber-KB adalah pasangan usia subur, yaitu usianya 15 sampai 49 tahun. Nah, ini Ibu siapa tadi namanya? Ibu Aisyah ya. Ibu Aisyah. Nah, Ibu Aisyah itu adalah pasangan usia subur karena masih masih ada di rentan 15 sampai 49 tahun, kan? Nah, yang mana ini juga diperuntukkan untuk orang yang ingin menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan, seperti itu. Nah, metode kontrasepsi itu ada beragam, Bu. Jadi ada yang hormonal, ada juga yang non hormonal, seperti itu. Yang kayak gimana itu, Mbak? Nah, jadi di sini ada beberapa, ada yang namanya metode laktasi, kondom, pil KB, KB suntik, implan atau susuk, IUD atau spiral, dan steril. Nah, untuk yang hormonal sendiri ini tuh biasanya tuh ada pil KB, KB suntik, itu termasuk juga di hormonal. Kemudian implan atau susuk itu juga. Itu hormonal juga. Ya, kemudian ada IUD atau spiral, itu dia masuknya di yang non hormonal. Kemudian steril, kondom itu non hormonal. Iya, benar-benar. Nah, untuk MAL ini apa sih? Jadi metode amenorelaktasi. Nah, ini metode yang cocok untuk ibu nikah seperti Ibu Aisyah, yang syaratnya yaitu harus menyusui bayi secara eksklusif setelah melahirkan. Jadi full ASI, Oh, seperti iya, itu. eksklusif gitu Ya, ya. eksklusif. Jadi dia ini hanya ASI secara penuh, teratur dan sesering mungkin. Setelah itu syaratnya itu ibunya juga belum haid, seperti itu. Kemudian efektif ini biasanya cuma sampai 6 bulan. Kenapa? Di sini syaratnya itu belum haid karena apabila ibu sudah haid berarti itu menandakan ibu sudah subur, sudah mulai subur. Jadi udah nggak bisa lagi pakai metode yang ini.
Oh, jadi Seperti cuma itu. sampai 6 bulan sampai asinya udah nggak eksklusif lagi gitu. Iya, betul. Nah, setelah itu ada kondom. Nah, di sini kondom itu ada, sekarang ada kondom wanita, ada juga kondom pria yang biasa ditemuin tuh di perbelanjaan tuh, banyak tuh orang jual gitu. Nah, keuntungannya itu apa sih? Nah, di sini keuntungannya itu efektif bila dipakainya dengan benar. Kemudian tidak mengganggu dari produksi ASINya ibu. Ibu kan lagi menyusui nih. Nah, benar. produksi ASINya itu tidak terganggu, terus murah dan mudah didapat. Jadi ada di mana-mana orang jual. Kemudian mencegah penyakit menular seksual. Nah, untuk keterbatasan ini adalah efektif jika dipakai dengan benar tadi kan, otomatis efektivitasnya itu tidak terlalu tinggi. Mengapa? Karena apabila kondomnya kan dia berbahan dasar latex ya. Jadi kalau misalnya kondomnya itu bocor atau tidak dipakai dengan benar, otomatis kan sel spermanya itu ada yang keluar sedikit gitu kan. Nah, jadi keterbatasan itu efektivitasnya tidak terlalu tinggi karena masih ada kemungkinan untuk hamil seperti itu. Nah, untuk keterbatasan yang lain yaitu agak mengganggu hubungan seksual. Jadi ini biasanya dikeluhkan sama ibu-ibu kalau misalnya memakai kondom, suaminya memakai kondom itu biasanya pada saat hubungan seksual itu jadi tidak kurang nyaman, tidak nyaman seperti itu. Nah, biasanya juga ada orang yang alergi dengan bahan dari kondom seperti itu. Nah, kemudian ada pil KB. Pil KB ini efektif bila digunakan dengan benar. Nah, jadi kan kenapa efektif jika digunakan dengan benar? Karena kalau pil KB ini harus dikonsumsi setiap hari. Misalnya ibu udah lupa 1 hari gitu nggak minum, itu akan kemungkinan juga terjadinya hamil seperti itu. Apalagi pas ibu nggak minum kemudian ibu berhubungan gitu. Ya, kemudian pil KB ini terbagi menjadi 2, yaitu pil kombinasi dan juga mini pil. Dimana kalau pil kombinasi ini mengandung 2 hormon, yaitu progesteron dan estrogen. Nah, kalau pil kombinasi ini tidak cocok untuk ibu menyusui karena dia akan mempengaruhi produksi ASI seperti itu. Sedangkan kalau yang mini pil ini hanya terdiri dari 1 hormon, yaitu progesteron saja. Nah, kalau yang ini tidak mengganggu produksi ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Namun biasanya ini dapat terjadi gangguan pada haid, Bu. Bisa siklus haid yang memendek atau memanjang, kemudian tidak haid, atau juga adanya bercak-bercak darah seperti itu, ada flek-flek gitu. Nah, ini karena ibunya lagi menyusui ya, Bu ya. Jadi biasanya ya ini ibu cocoknya minumnya yang mini pil dibandingkan yang pil kombinasi, karena kalau mini pil kan tidak mengganggu produksi ASI tadi kan. Kemudian ada juga KB suntik, dimana KB suntik ini efektivitasnya tinggi, efek sampingnya sedikit dan tidak mengganggu hubungan seksual. Dimana KB suntik ini terbagi menjadi 2, yaitu KB suntik yang 1 bulan dan ada juga yang 3 bulan. Kalau yang 1 bulan ini sama seperti yang pil kombinasi tadi, mengandung estrogen dan progesteron sehingga dia mengganggu produksi ASI. Dan kekurangannya juga setiap bulan ibu harus bolak-balik gitu untuk suntik lagi gitu. Oh gitu. Kemudian untuk yang suntikan 3 bulan ini mengandung progesteron saja, nggak ada estrogennya sehingga tidak mengganggu produksi ASI. Dan biasanya juga dapat terjadi gangguan haid. Jadi kalau misalnya ibu pengen ber-KB, ini pilihannya juga ada mini pil sama yang suntikan 3 bulan tadi karena tidak mengganggu ASI gitu. Tapi haidnya terganggu ya? Iya, haidnya terganggu ya. Emang pasti di mana-mana ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kemudian ada lagi implan atau susu KB. Nah, ini biasanya dipasang di lengan bagian dalam, lengan atas bagian dalam. Jadi di bawah kulit gitu ya? Iya, di bawah kulit. Nah, ini dia ada yang berisi 2 batang dan juga ada yang berisi 1 batang. Nah, ini efektif selama 3 tahun. Jadi ini lumayan panjang jangka waktunya, 3 tahun. Jadi ibu juga nggak perlu bolak-balik ke rumah sakit atau puskesmas untuk suntik atau untuk beli pil KB-nya gitu, Bu. Nah, cuman di sini mengandung hormon progesteron, jadi dia tidak mengganggu produksi ASI, terus tidak mengganggu hubungan seksual dan dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhan. Nah, dan di sini keuntungannya itu kalau misalnya ibu pasang nih 3 tahun, terus ibu langsung pengen hamil kan, pengen nambah anak. Ini kalau ibu lepas itu kesuburannya itu cepat karena tidak mengganggu ini tadi kan hormon-hormonnya gitu.
Kemudian biasanya dapat terjadi perubahan pada pola haid dan kadang juga ada terjadi perubahan pada berat badan seperti itu Jadi kekurangannya. bisa menggendut gitu ya Mbak Iya, ya? bisa menggendut, bisa ngurus, pokoknya Oh, ada terjadi berat perubahan badan. pada berat badannya seperti itu. Kemudian ada IUD atau intrauterine device, ini biasa disebut spiral. Nah, spiral ini ditanam di dalam rahim. Jadi dimasukkan ke dalam rahimnya ibu. Ini biasanya bentuknya ada yang S atau ada yang T gitu. Fungsinya apa sih? Jadi di sini untuk mencegah pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, ini dia lumayan panjang jangkanya, itu bisa 8 sampai 10 tahun. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi berat badan. Cuman di sini dia haidnya bisa lebih banyak dibandingkan sebelumnya seperti itu. Nggak nyeri Mbak dimasukkan? Kalau untuk nyerinya itu yang saya tahu ya dari orang yang pernah pakai itu nggak nyeri sih Bu, cuman kadang orang takut aja karena ada yang dimasukin ke dalam rahim gitu kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kontrasepsi mantap atau steril. Nah, kalau kontrasepsi mantap ini dia dibagi menjadi dua, ada yang untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kalau yang untuk laki-laki atau suami itu namanya metode operatif pria. Tapi kalau misalnya untuk perempuan itu metode operatif wanita. Nah, tapi di sini khusus digunakan apabila pasangan suami istri udah benar-benar tidak menginginkan anak lagi, karena ini jangka waktunya permanen Bu, jadi nggak bisa. Kalau misalnya ibu misalnya pengen punya anak udah nggak bisa lagi kayak gitu karena udah permanen. Nah, di sini dilakukannya dengan cara pembedahan oleh dokter. Namun di sini tidak ada efek samping, tidak ada perubahan fungsi seksual. Jadi benar-benar kalau ibu nggak mau punya anak, pakai sterilnya udah nggak bakalan punya anak lagi ke depannya gitu. Kalau yang buat kami bisa ya? Bisa juga. Gimana ini tuh Mbak? Itu nanti ada proses pembedahan. Dia biasanya di saluran untuk spermanya itu dipotong terus diikat seperti itu. Nggak ada pengaruh? Nggak ada pengaruhnya. Nah, jadi kapan sih harus ber-KB? Jadi di sini biasanya harus ber-KB itu 6 minggu setelah melahirkan, karena pada 6 minggu setelah melahirkan itu kan udah mulai kembali subur lagi seperti itu. Kemudian kapan juga, yaitu setiap saat jika ibunya tidak ingin hamil. Kayak gitu, misalnya ibu tidak ingin nambah anak lagi atau ibu mungkin ingin menjarakan kehamilannya ibu, nah itu bisa ikut KB kayak gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu? Nggak ada sih Mbak, udah Sudah paham ya. Terus kalau dari yang saya jelasin ini, kira-kira ibu mau pakai KB apa nih kalau udah keluar? Mana ya Mbak? Bingung? Kayaknya pil aja deh, soalnya saya takut disuntik-suntik gitu. Takut ya? Iya benar. Iya, nggak apa-apa kalau gitu. Kalau misalnya pil, kan tadi ibu masih menyusui ya, berarti ibu bisa pakai pil yang mini pil itu, yang cuma satu aja hormonnya, cuma progesteron. Iya benar. Yang nggak mengganggu produksi ASI. Iya. Ya, mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Ini nanti mungkin siang saya sambil ngurus administrasinya untuk ibu pulang ya. Iya. Ya, itu saja. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Mbak. Iya.